Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya dari mahasiswa Prodi Teknik Elektro dengan NIM 245240009. Kali ini saya akan memberikan jawaban saya terkait penugasan ujian tengah semester dengan mata kuliah MKWU, yakni Pendidikan Kewarganegaraan yang diampuh oleh dosen Pak Anum Garbo pada hari Senin 18 Mei 2026. Soal pertama, bangsa Indonesia dibangun di atas keberagaman suku, agama, bahasa, budaya, dan pandangan politik. Dalam negaragaman tersebut seharusnya menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. Namun dalam praktiknya, perbedaan identitas seringkali digunakan untuk membangun polarisasi politik, diskriminasi sosial, bahkan pembatasan hak kelompok tertentu. Bagaimana cara demokrasi menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman? Apakah demokrasi cukup kebebasan mayoritas untuk menentukan arah politik atau harus disertai perlindungan terhadap hak-hak minoritas? Dari jawaban yang saya dapatkan, demokrasi dalam sebuah negara yang mempunyai keberagaman tentunya tidak hanya dipahami sebagai kekuasaan mayoritas, namun perlindungan terhadap kelompok yang lebih kecil atau minoritas juga harus dilakukan agar seluruh warga negara merasakan keamanan dan dihargai. Oleh karena itu, demokrasi tersebut dapat menjaga persatuan di tengah keberagaman dengan menjalankan prinsip toleransi dan kesetaraan terhadap penghormatan hak asasi manusia. Konsep bangsa sendiri tidak dibangun oleh kesamaan suku, agama, atau budaya, melainkan oleh kesadaran hidup untuk mencapai suatu tujuan. Demokrasi juga disertai oleh perlindungan HAM. Hal ini ditunjukkan agar setiap warga negara mempunyai kebebasan untuk berpendapat, beragama, dan untuk perlakuan mereka berdasarkan setara di depan hukum. Selain itu, dalam demokrasi sendiri, toleransi merupakan hal yang sangat penting. Mengapa disebut dengan penting? Jika hanya sebuah atau satu kelompok mayoritas diperhatikan, maka tentunya akan terjadi adanya perpecahan atau penolakan yang dimana menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi, dan juga bahkan perpecahan bangsa itu sendiri. Untuk soal kedua, di mana negara memiliki kewenangan untuk membuat aturan, menjalankan perintah, menegakkan hukum. Namun, dalam negara demokrasi, kekuasaan negara tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum, diawasi oleh rakyat, dan diarahkan untuk melindungi hak asasi manusia. Mengapa negara demokratis tidak boleh hanya kuat secara kekuasaan, tetapi juga harus adil dalam memperlakukan warga negaranya? Dari jawaban yang saya dapatkan, dalam sebuah demokrasi itu tentunya tidak hanya kuat secara kekuasaan, namun harus tentunya adil dalam memperlakukan warganya. Kekuasaan sebuah negara berasal dari rakyat, sehingga pemerintah harus diawasi oleh masyarakat dan juga warga negaranya. Partisipasi yang dilakukan oleh rakyat tentunya sangat penting untuk pembangunan sebuah negara. Penyampaian pendapat, kritik, serta saran untuk pemerintah itu adalah merupakan salah satu keterlibatan sebagai warga negara.
Tentunya selain itu, dalam mengambil sebuah keputusan yang dimana harus adanya keikutsertaan mereka seperti dalam partisipasi pemilihan pemilu, DPRD maupun DPR. Penegakan hukum menjadi dasar sangat penting dalam negara demokrasi. Masyarakat tentunya harus tunduk pada satu yang itu namanya hukum. Hukum yang berlaku tanpa membedakan suku, ras, agama, jabatan maupun status sosial. Perlindungan HAM di mana negara juga harus melindungi hak hidup mereka, hak mendapatnya untuk pendidikan, beragama, berpendapat, serta perlakuan adil yang makmur. Tentunya bukan hanya pada beberapa bagian seperti dalam suatu rumpun, tapi juga harus dilakukan secara adil dan diterima di hukum. Oleh karena itu, kekuasaan dan keadilan tentunya harus menyeimbangkan sebagai negara demokratis. Dalam satu hal yang kita pahami bahwa negara demokratis tentunya mempunyai kekuasaan yang kuat, pastilah didukung oleh warga negaranya. Untuk soal ketiga, secara teoritis negara memiliki unsur rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Namun dalam praktiknya, keberadaan negara tidak hanya ditentukan oleh unsur formal tersebut, melainkan oleh kemampuannya menghadirkan keadilan, ketertiban, perlindungan, dan kesejahteraan bagi warganya. Apakah negara cukup dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan, atau harus dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkannya keadilan sosial? Untuk jawaban saya, suatu negara tidak dipahami sebagai sebuah organisasi yang mempunyai kekuasaan. Negara juga merupakan sebuah alat yang digunakan untuk melindungi warganya atau rakyatnya. Negara juga merupakan sebuah sarana di mana untuk menciptakan keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam bermasyarakat. Tanggung jawab dalam membuat yang adil untuk kepentingan serta kepentingan tersebut bagi warga negara dan bukan untuk kelompok tertentu. Oleh karena itu, negara bukan dimaksudkan untuk sebuah alat kekuasaan, namun juga digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang dimana untuk hidup masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera. Untuk soalan selanjutnya, yakni soalan terakhir nomor 4, bangsa tidak selalu terbentuk hanya karena kesamaan ras, bahasa, agama, atau wilayah, tetapi juga karena adanya kesadaran kolektif, pengalaman sejarah bersama, cita-cita bersama, dan kehendak untuk hidup bersama. Mengapa suatu kelompok masyarakat dapat disebut sebagai bangsa? Untuk jawaban yang saya dapatkan, suatu kelompok atau masyarakat itu bisa disebut sebagai bangsa tentunya ada mempunyai beberapa sebuah pilihan atau beberapa hal yang dimilikinya. Salah satunya yang pertama adalah
kesadaran untuk hidup bersama, yang dimana suatu kelompok tersebut mempunyai tujuan dan hal yang ditentukan untuk kehidupan mereka. Yang kedua adalah tujuan hidup, di mana mereka mempunyai tujuan dalam suatu kelompok untuk bersosialisasi, bagaimana cara mereka untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Yang juga keterkaitan ikatan dari sejarah maupun cita-cita yang dimiliki mereka itu mempunyai tujuan yang sama. Oleh karena itu, bangsa tidak terbentuk karena kesamaan ras, agama, bahasa, atau wilayah. Namun, karena kesatuan dan rasa persatuan keinginan untuk membangun kehidupan bersama, oleh karena itu bangsa Indonesia sendiri dapat dikatakan sebagai bangsa yang terbentuk atas bukan hanya kesepakatan politik, namun juga sejarah yang dilalui bersama, dan juga bukan sebagai bangsa yang memiliki identitas primordial. Indonesia mempunyai perbedaan ras, agama, suku, dan budaya. Hal ini menunjukkan perbedaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia itu tetap bersatu karena mempunyai sejarah, cerita, cita-cita, dan tujuan yang sama, yakni pada saat itu dalam melawan penjajah. Oleh karena itu, tentunya bangsa Indonesia sendiri terbentuk sebagai sebuah bangsa bukan karena persamaan identitas yang dimiliki, melainkan perjuangan dan keinginan untuk hidup mereka sebagai satu bangsa bersatu, yakni bangsa Indonesia.